Pemirsa, seorang guru besar Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada Yogyakarta diduga terlibat kekerasan seksual kepada belasan mahasiswi. Modusnya dengan mengajak korban melakukan bimbingan tugas akhir di rumah sang dosen. Kasus dugaan kekerasan seksual yang melibatkan guru besar terjadi di Fakultas Farmasi Universitas Gadjah Mada. Pelaku diduga seorang guru besar bernama Edi Meyanto. Korban berjumlah 13 orang mahasiswi. Kasus ini terjadi sejak akhir 2023 hingga pertengahan 2024. Modusnya mengajak korban melakukan diskusi, bimbingan tugas akhir, hingga kegiatan lomba di rumah pelaku. Saat ini pelaku sudah dipecat sebagai dosen UGM. Pelaku juga tengah dalam proses pemecatan sebagai ASN dan guru besar. Tahun 2024, kemudian sampai rekomendasi keluar itu di akhir 2024, keputusan dari Ibu Rektor itu keluar Januari 2025. Dan pada hari yang sama kita sudah mengajukan kepada kementerian. Namun di pertengahan bulan Maret itu ada keputusan menteri yang mendelegasikan pemeriksaan untuk pelanggaran disiplin kepegawaian yang hukumannya sedang sampai berat itu didelegasikan ke pimpinan perguruan tinggi. Saat ini pihak UGM tengah fokus melakukan pendampingan kepada para korban karena sebagian belum lulus dari kampus. Dari Sleman, Yogyakarta, Heru Trijoko melaporkan. Seorang dokter residen anestesi di Rumah Sakit Hasan Sadikin, Bandung, Jawa Barat diduga memerkosa seorang keluarga pasien dengan modus mengambil sampel darah korban dibius hingga tidak sadarkan diri lalu diperkosa. Kasus pemerkosaan yang diduga dilakukan seorang dokter residen anestesi pertama kali diungkap akun Instagram @ppdsgramm. Dalam unggahannya diceritakan alur kejadian di mana seorang pasien laki-laki yang ditemani anak perempuannya tengah dirawat di ICU. Korban saat itu hendak diambil sampel darah untuk orang tuanya yang memerlukan donor sebelum operasi. Lantaran tidak memahami proses yang dilakukan, korban pun hanya mengikuti arahan dokter. Korban kemudian diarahkan ke gedung kosong untuk mengambil sampel darah. Di lokasi, korban ternyata disuntik bius hingga tidak sadarkan diri. Setelah tersadar, korban merasa sakit tidak hanya di bagian tangan, tapi juga nyeri di bagian kemaluannya. Korban pun akhirnya meminta visum dan melaporkan kejadian yang dialaminya ke pihak berwajib. Sementara itu, pihak Rumah Sakit Hasan Sadikin Bandung belum memberikan keterangan terkait peristiwa ini karena masih dalam penanganan kepolisian. Dari Bandung, Jawa Barat, Billy Maulana Finkran, iNews melaporkan. Universitas Padjadjaran telah melakukan pemutusan studi terhadap dokter PPDS anestesi yang terjerat kasus pemerkosaan. Unpad pastikan yang bersangkutan tak lagi tercatat sebagai mahasiswa dan tidak dapat berkegiatan di lingkungan kampus maupun rumah sakit. Tentu Unpad dalam hal ini tentu merasa prihatin terhadap kasus ini, dan secara umum Unpad tidak akan mentolerir segala macam bentuk pelanggaran hukum dan pelanggaran norma yang ada di Universitas Padjadjaran. Kita lembaga pendidikan tentu kita tidak akan sama sekali memberikan ruang bagi terjadinya pelanggaran-pelanggaran berkait dengan apa yang dilakukan oleh mahasiswa baik di tempat kerja, di tempat praktek maupun di lingkungan Unpad secara umum. Sehingga kebijakan ke depan yang pertama tentu kami akan segera melakukan tindak lanjut dalam bentuk pemutusan studi bagi yang bersangkutan, karena yang bersangkutan sudah terindikasi dan terbukti walaupun belum dinyatakan oleh pengadilan sudah melakukan tindak pidana. Sehingga kami akan segera mengeluarkan dan ada aturan internal di Unpad yang menyatakan bahwa setiap mahasiswa, dosen maupun karyawan yang melakukan tindakan pidana akan kami berikan sanksi sesuai dengan peraturan yang berlaku. Dan ini akan segera efektif kita keluarkan sehingga mahasiswa yang bersangkutan yang melakukan tindakan tersebut akan kami kenakan pemutusan studi dan sehingga tidak tercatat lagi sebagai mahasiswa Unpad dan tidak dapat melakukan lagi kegiatan baik di lingkungan rumah sakit maupun di lingkungan Unpad. Hal lain adalah tentu kami pun akan melakukan pendampingan
aman untuk korban. Jadi berkoordinasi dengan Rumah Sakit Hasan Sadikin dan juga dengan polisi, dan mudah-mudahan dapat terjadi keadilan bagi korban, dan kami mengucapkan juga prihatin dan juga penyesalan untuk korban. Semoga ini tidak terjadi lagi di masa yang datang pada mahasiswa Unpad. Hal lain juga, kami juga akan memperketat proses pengawasan yang ada di lingkungan pendidikan, baik di tingkat spesialis maupun di tingkat non spesialis dan juga pendidikan-pendidikan lainnya, sehingga mudah-mudahan ke depan tidak ada lagi kasus-kasus serupa terjadi di lingkungan Unpad maupun di lingkungan-lingkungan di mana pendidikan Unpad dapat berjalan, termasuk di rumah sakit pendidikan. Ya, yang bersangkutan ini mahasiswa pendidikan spesialis, khususnya di prodi anestesi. Jadi kami sekarang sudah berkoordinasi dengan Dekan FK Unpad dan juga Direktur Utama Hasan Sadikin. Kami juga sudah berkoordinasi dengan Kementerian Kesehatan, sehingga ini kelihatannya multidimensi. Jadi tidak hanya berbicara mengenai masalah pendidikan saja, tetapi secara lengkap adalah bagaimana pengawasan peserta didik dan juga masalah perundungan-perundungan, juga masalah-masalah lain yang berkait dengan proses pendidikan spesialis khususnya di rumah sakit pendidikan. Ini akan kami coba lakukan ke depan agar tidak lagi terjadi atau minimal akan diminimalisir sekecil mungkin peluang-peluang yang akan. Diperiksa di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang. Ayo Semalam akan segera kembali. Anda kembali di Ajus Malam, pemirsa. Jalani pemeriksaan di Inspektorat Kementerian Dalam Negeri Jakarta, Bupati Indramayu Luki Hakim dicecar 43 pertanyaan terkait liburannya ke Jepang. Luki menyebutkan dirinya telah mengklarifikasi bahwa dirinya liburan tanpa menggunakan fasilitas negara. Meski demikian, Luki juga telah menjelaskan bahwa dirinya tidak berniat bolos kerja dan telah meminta maaf kepada Menteri dan Wakil Menteri Dalam Negeri serta Gubernur Jawa Barat. Selain mengakui kesalahannya, Luki Hakim juga siap menerima segala konsekuensi termasuk sanksi yang nantinya diberikan Kementerian Dalam Negeri. Sementara hasil pemeriksaan menyeluruh terhadap Luki Hakim akan diumumkan dalam 14 hari ke depan. 7 pertanyaan, 43 pertanyaan, ada dua jaman lebih tadi, terkait tentang berangkat ya, secara umum ya, berangkat ini kapan berangkatnya, lalu fasilitas apa yang saya gunakan gitu. Saya jelaskan bahwa saya berangkat dari tanggal 2 April dan kembali sampai di Indonesia tanggal 7 April, tidak menggunakan fasilitas negara, uang pribadi, tidak ada kaitannya sama sekali dengan Pemda, di hari cuti bersama. Jadi itu yang didalami kan, apakah saya menggunakan perjalanan dinas, apakah uang anggaran APBD, bukan. Saya tunjukkan bukti-buktinya bahwa telah banyak juga didapat tadi data-data dan fakta-fakta, dan dari situ secara umum kami melihat bahwa Pak Bupati memiliki keterbatasan pemahaman tentang mekanisme kunjungan luar negeri. Ada keterbatasan pemahaman. Beliau tidak paham bahwa sekalipun masa cuti atau libur, seorang kepala daerah itu harus mengajukan izin. Beliau tidak paham soal itu. Kemudian ada cukup banyak tadi pertanyaan diajukan juga oleh tim inspektorat. Nanti Pak Ses inspektorat ini akan menambahkan gitu ya. Tapi di dalam tadi Pak Bupati yang meminta waktu juga saya sampaikan bahwa kepala daerah ini bukan pekerjaan paruh waktu. Kepala daerah ini betul-betul memerlukan energi konsentrasi yang waktu yang penuh dari kepala daerah, dan tidak ada liburan bagi seorang kepala daerah. Tidak ada sebetulnya. Kalau kita dalami mekanisme aturan dan regulasi, kepala daerah itu bahkan tidak ada ruang untuk mengajukan cuti.
sekaligus pembelajaran bagi seluruh kepala daerah untuk lebih memahami lagi, mendalami lagi mana yang menjadi kewajiban. Sebelumnya viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Luki pun akhirnya dipanggil Kemendagri untuk dimintai keterangan. Kasus viral Bupati Indramayu Luki Hakim berlibur ke Jepang tanpa mengantongi izin dari Kemendagri berbuntut panjang. Akibat hal tersebut, Luki Hakim dipanggil ke Kemendagri untuk dimintai keterangan. Sebelumnya viral unggahan Deddy Mulyadi yang menyentil liburan Luki Hakim ke luar negeri di waktu cuti libur lebaran. Dalam unggahannya, Deddy menyebut jika nanti liburan lagi harus meminta izin terlebih dahulu. Deddy Mulyadi juga menyebut jika pelesiran Luki Hakim menyalahi aturan Kementerian Dalam Negeri. Itu juga di WA dia sudah jawab, dia meminta maaf karena dia pergi ke Jepang untuk memenuhi janji terhadap anak-anak. Kan itu yang saya sampaikan. Tapi saya jelasin Pak Luki, memang kita ini hari ini adalah pejabat negara. Jadi karena pejabat negara terikat oleh peraturan negara. Nah, walaupun itu keinginan anak-anak, hak kita untuk memberikan kebahagiaan bagi anak-anak kita. Tapi kan bahagia tidak mesti di Jepang. Sementara itu, Kementerian Dalam Negeri melalui Wamendagri Bima Arya menyebut jika terbukti melanggar aturan, Luki Hakim berpotensi mendapat sanksi berupa pemberhentian sementara dari posisi bupati selama 3 bulan. Luki Hakim pun mengaku ia kurang teliti dalam memahami tertolaknya perizinan yang sempat diajukan stafnya. Sementara itu terkait dengan sanksi, Luki siap menerima meski dirinya tidak ada niat untuk melanggar aturan yang sudah ditentukan. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. iNews Malam akan segera kembali. Anda kembali di iNews Malam, pemirsa. Setelah penantian panjang, akhirnya Presiden Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden kelima Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Pertemuan berlangsung di kediaman Megawati di Jalan Tugu Umar, Jakarta. Presiden Prabowo Subianto datang ke rumah Presiden kelima RI Megawati Soekarno Putri dengan kendaraan pribadinya. Pertemuan dilakukan secara tertutup di Tugu Umar Menteng, Jakarta Pusat. Dalam pertemuan ini hadir pula Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad dan Sekjen Partai Gerindra Ahmad Muzani. Pertemuan berlangsung Senin malam selama 1,5 jam. Foto pertemuan antara kedua diunggah oleh Ketua Harian Partai Gerindra Sufmi Dasko Ahmad di akun Instagram miliknya. Menurut Dasko, pertemuan keduanya berlangsung hangat. Ada pertemuan silaturahmi antara Pak Prabowo dan Bu Megawati di kediaman Bu Megawati di Tugu Umar. Pertemuan silaturahmi dalam rangka Hari Raya Idul Fitri. Ya kalau semalam ini kan antara Pak Prabowo dengan Bu Mega memang hubungan selama ini baik-baik saja dan bersahabat, sehingga ya pertemuan semalam itu adalah pertemuan kekeluargaan, kerabat dan hangat, sehingga tak terasa waktu berjalan lumayan lama semalam dan banyak yang dibahas oleh kedua tokoh ini. Saya nggak tahu persis, tetapi yang pasti membicarakan bagaimana masyarakat Indonesia dan bagaimana kebersamaan untuk membangun Indonesia ke depan. Tak hanya Presiden Prabowo, putranya Didit Hadi Prasetyo juga sempat datang menyambangi kediaman Megawati Soekarno Putri. Didit datang untuk bersilaturahmi dengan Presiden kelima RI di hari pertama Lebaran 31 Maret lalu. Usai bertemu Megawati, Didit pun langsung keluar tanpa mengucapkan sepatah kata pun. Tim Liputan iNews melaporkan.
Presiden ke-7 Republik Indonesia Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo Subianto dengan Presiden ke-5 Republik Indonesia Megawati Soekarno Putri. Apresiasi disampaikan saat Jokowi menerima kedatangan Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia di Solo, Jawa Tengah. Menteri ESDM sekaligus Ketua Umum Partai Golkar Bahlil Lahadalia sowan ke kediaman Presiden RI ke-7 Joko Widodo di Solo, Jawa Tengah. Bahlil hadir bersama keluarga untuk bersilaturahmi dengan keluarga Presiden Jokowi Selasa malam. Dalam pertemuan keduanya, Presiden ke-7 RI Joko Widodo mengapresiasi pertemuan antara Presiden Prabowo dan Megawati. Ya, tadi kan bisa sampaikan bahwa silaturahmi dan suasana lebaran itu antara tokoh, antar pemimpin, antar tokoh bangsa itu sangat baik. Jadi pertemuan Pak Prabowo dengan Ibu Megawati sangat baik, untuk kebaikan negara. Ya, kalau bisa berkumpul itu akan jauh lebih baik dibanding kalau tidak berkumpul. Presiden RI Prabowo Subianto bertemu dengan Presiden ke-5 RI Megawati Soekarno Putri pada Senin malam. Pertemuan keduanya berlangsung selama 1,5 jam. Pertemuan dilakukan secara tertutup di kediaman Megawati di Jalan Tengku Umar, Menteng, Jakarta Pusat. Tim Liputan iNews melaporkan. Pemirsa, Ikatan Alumni Pesantren Pondok Madinah Makassar se-Indonesia menggelar silaturahmi nasional di Kota Makassar, Sulawesi Selatan. Silaturahmi dalam rangka Idul Fitri 1446 Hijriah ini disambut antusias oleh ratusan alumni yang turut hadir dalam acara tersebut. Suasana penuh kekeluargaan mewarnai silaturahmi nasional Ikatan Alumni Pesantren Pondok Madinah Makassar se-Indonesia yang digelar di Gedung Hasanuddin Lantamal 6, Makassar, Sulawesi Selatan. Mengusung tema semua cerita berawal dari sini, kegiatan ini menjadi ruang mempererat silaturahmi, sekaligus menjadi wadah kolaborasi dan inspirasi bagi para alumni dari 35 angkatan yang kini telah berkiprah di berbagai bidang kehidupan bangsa. Silatas ini selain membangun jaringan yang kuat bersama alumni, kita juga ingin kembali merasakan bahwa pesantren ya adalah lembaga pendidikan terbaik di Indonesia. Pesantren insya Allah memberikan kontribusi yang sangat besar. Harapan saya ke depannya yang terbangun di dalam ikatan keluargaan alumni Silaturahmi yang diikuti ratusan alumni dari lintas generasi ini tak lepas berkat kerja keras para alumni yang hadir. Salah satunya Andi Yuslim Patawari yang juga menjabat sebagai Sekjen DPP Partai Perindo. Reuni yang sejatinya ke depan akan merajut kerjasama di semua bidang yang tentunya untuk mempererat tali persaudaraan. Sejatinya pesantren adalah lembaga pendidikan terbaik, bukan hanya ilmu agama tapi juga ilmu umum. Selatnas IKA PPM 2025 diharapkan menjadi energi positif dan sumber motivasi baru, tidak hanya bagi para alumni, tetapi juga bagi para santri agar dapat berkontribusi bagi bangsa dan negara. Dari Makassar, Sulawesi Selatan, Syahrul Adiaksa, iNews melaporkan.